Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga rapuh teras rumah panggung seorang warga di Kabupaten Pangkep ambruk saat berlangsung acara pernikahan. Kandungan klorida melebihi batas aman, PDAM hentikan distribusi air untuk 9 kecamatan di Kota Makassar. Diduga kelaparan, kawanan monyet ekor panjang masuk ke permukiman di Desa Kupa, Kabupaten Baru. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar menyetop penyaluran air bersih untuk 9 kecamatan di Kota Makassar pada Sabtu pekan lalu. Penyetopan distribusi air dilakukan menyusul ditemukannya kandungan klorida dalam air yang meningkat hingga melebihi ambang batas aman. Kekeringan belum usai. Namun perusahaan daerah air minum PDAM Kota Makassar harus menghentikan distribusi air untuk 9 kecamatan pada Sabtu siang pekan lalu. Langkah ini diambil setelah PDAM menemukan adanya kandungan klorida di sumber air baku yang meningkat hingga melebihi batas aman. Kadar klorida dalam air baku BTAM saat ini mencapai rata-rata 1.899 hingga 3.838 mg per liter. Jumlah ini lebih tinggi dari kadar klorida yang aman dikonsumsi dalam air bersih. Sesuai Permenkes nomor 492, batas maksimal klorida adalah 500 mg per liter. Kadar klorida yang tinggi menyebabkan PDAM tidak bisa memproduksi air karena sumber air baku yang payau. Kandungan klorida dalam air baku PDAM naik karena tidak adanya hujan, sehingga terjadi intrusi air laut masuk ke muara Sungai Moncongloe akibat air laut yang pasang. Terkait masalah ini, PDAM akan membantu warga yang membutuhkan air bersih dengan melaporkan kebutuhan air ke PDAM Kota Makassar. Bantuan air akan diberikan gratis dengan melapor ke RT RW dan lurah setempat. 9 kecamatan yang terdampak adalah Tamalan Raya, Biringkanaya, Talo, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, Kecamatan Makassar, sebagian Kecamatan Panakukang, dan Kecamatan Manggala. Itu terjadi karena intrusi air laut yang masuk di aliran sungai. Efeknya karena tidak ada aliran air dari hulu. Tidak ada hujan di hulu sungai sehingga intrusi air laut masuk mengakibatkan air baku itu menjadi payau. Itulah yang meningkatkan klorida. Kira-kira sudah berapa hari berlangsung penghentiannya, Pak? Sejak hari Kamis. Mungkin bahayanya untuk masyarakat jika tidak dihentikan bagaimana, Pak? Bahayanya karena memang tidak bisa diproduksi menjadi air bersih, air payau. Garamnya tinggi. Jadi Pak, bagaimana untuk sementara agar warga masih bisa mendapatkan air, apa ada hal-hal yang harus mereka lakukan? Ya, warga dan RT RW, saya berharap RT RW proaktif berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk menentukan titik-titik pengantaran distribusi air bersih yang dikoordinir oleh BPBD Kota Makassar. PDAM Kota Makassar belum bisa memastikan kapan air bisa kembali dialirkan secara normal. Jika kemarau panjang terus berlangsung dan hujan tak kunjung turun, dikhawatirkan PDAM belum bisa mengalirkan air ke rumah-rumah para pelanggannya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Pemain PSM Makassar memamerkan bendera Palestina di dalam Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare usai mengalahkan Arema FC pada Jumat pekan lalu. Dalam laga tersebut, tim tuan rumah berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 3-0. Pemain dan supporter PSM Makassar mengibarkan bendera Palestina saat laga tuan rumah PSM Makassar versus Arema di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat malam pekan lalu. Bukan hanya bendera, namun spanduk sejenis juga terlihat sebagai bentuk dukungan moral kepada Palestina.
Presidium Persatuan Supporter Nasional Indonesia mengatakan pengibaran bendera Palestina saat laga PSM Makassar Arema FC sebagai bentuk dukungan moral kepada Palestina. Bentuk dukungan kita tentunya, ini bukan soal agama, ini soal kemanusiaan. Jadi kita tidak ada tendensi apa di dalamnya, mungkin tidak ada soal agama di dalamnya ya. Yang jelas sekali lagi saya tekankan ini soal kemanusiaan. Jadi ini mungkin dukungan moral buat saudara-saudara kita di Palestina yang sementara ini lagi lagi tertindas atau bagaimana. Ya, itulah bentuk dukungan moral kita. Sementara itu dalam laga tersebut, tuan rumah PSM Makassar berhasil unggul 3-0 atas tamunya Arema FC. Dengan kemenangan ini, posisi PSM Makassar naik ke urutan 10 dengan 21 poin. Sementara Arema FC tetap berada di urutan ke-16 dengan 13 poin. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Diduga kelaparan, kawanan monyet ekor panjang masuk ke permukiman warga di Desa Kupa, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru. Monyet jenis Makamaura ini menyerbu tanaman yang ada di permukiman warga. Video amatir merekam kawanan monyet ekor panjang menyerbu tanaman pisang yang ada di halaman warga di Desa Kupa, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru pada Sabtu pekan lalu. Kehadiran monyet jenis Makamaura ini diduga karena kelaparan sebagai dampak kemarau panjang yang melanda berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Menurut seorang warga, kawanan monyet itu turun gunung dan masuk ke permukiman warga untuk mencari makanan, khususnya buah-buahan yang ditanam di perkarangan warga. Selalu ada, ya. Dari hari gitu, ya. Kalau musim-musim begini, memang masuk karena musim kemarau. Iya. Biasanya itu kawanan monyet itu masuk ke pemukiman gara-gara apa, Pak? Gara-gara artinya tidak makan lah karena tidak ada air di atas gunung, tidak ada makanan karena kering semua. Jadi makanya mereka ini ya turun ke pemukiman ya? Ya, turun ke pemukiman mau minum lah, mau makan lah. Artinya makan pepaya, makan buah-buahan lah, mangga, pisang. Jadi ini dengan serangan monyet liar ini Pak, apakah mengganggu warga atau gimana? Tidak Ji, kalau artinya mengganggu warga tidak Ji. Itu Ji selalu makan begitu Ji. Kalau artinya ada warga lari Beruntung, monyet-monyet itu tidak menyerang warga. Mereka hanya memakan buah-buahan yang ditemui sebelum kabur kembali ke gunung saat diusir warga. Monyet ekor panjang merupakan satwa yang banyak ditemui di pegunungan yang ada di wilayah Kabupaten Baru. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ferin Beriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.